بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى قد فوقد علتا قوما إذا جلسوا من ذنوب نفسك جلب موتتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وقلبه لم ينام والعين قد نأست ولا يرى ظله في شمس ذو فاطني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا فاجها تكون آمنا من شر نار وشرك ومن مهن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما وألحقني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى حضرة الشيخ عبد القادر جلال البيت الأجازي حضرة الشيخ محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ سيد عبد الوهاب الشعراني وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas berbagai macam curahan nikmat dan karunia yang masih diberikan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kita semua masih dapat melaksanakan rutinitas kita, masih dapat menjalankan aktivitas kita
salah satunya yakni melaksanakan aktivitas taklim kita yang dilaksanakan tiap Kamis malam atau malam Kamis, yang mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa yang hadir diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimudahkan urusan-urusan kita, diberikan keturunan yang salihin dan salihat akhir hayat kita, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan senantiasa kita melantunkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di yaumul kiamah nanti kita semua tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki tanggal 19 di bulan Rabiul Awal. Namun yang tadinya kita perencanaan acara maulid di masjid di tanggal 9, namun ada perubahan dan nanti insyaallah akan kita musyawarahkan kembali, ya nanti mungkin setelah taklim kita nanti kita musyawarah kembali. Dan mengenai taklim kita ini, karena pembahasannya tinggal sedikit, nanti untuk kelanjutan kitab apa yang akan dibahas kembali nanti pun itu akan kita bahas ya di akhir pengajian kita ini nanti, ya atau nanti kalau misalkan memang hari ini nggak selesai bisa hari Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa bi barakati 'ulumi wa fikum fi dawil amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini satu pasal fi furuni syatta, di dalam macam-macam persoalan atau permasalahan. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu ibda man laqaita minal muslimina bisalami yaktubullahu laka 20 hasanatan wa rudda salama fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanatan. Qala, telah bersabda siapa alaihi, itu tetap atas Nabi apa as-salatu bermula rahmat wassalamu dan keselamatan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya Ali, wahai Ali, ibda, mulailah olehmu, man, akan seseorang, laqaita, yang menemui siapa engkau, minal muslimina, dari golongan orang-orang muslim, bisalami, dengan ucapan salam. Maka ganjar atau balasan untuk orang yang memulai mengucapkan salam terhadap orang yang ia temui, yaktubu, maka akan mencatat siapa Allah laka, bagimu, 20, akan 20 apanya, hasanatan, kebaikannya. Jadi apabila engkau bertemu, wasiat Rasul kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya Ali ibda man laqaita minal muslimina bisalami, mulailah olehmu apabila engkau bertemu dengan seseorang dari golongan orang-orang muslim. Jadi kalau sesama muslim itu kalau bertemu bukan hai, bukan apa kabar, kemana aja, sehat, ya, tapi ibda, man laqaita minal muslimina bisalami, mulailah dengan ucapan salam. Jadi kalau ketemu assalamualaikum, minimal, ya minimal ucapkan assalamualaikum.
Karena dalam hadis Rasul yang lain, ubsus salam wasilil arham wa salatul laili wan nasun niyam. Ubsus salam, sebarkanlah salam. Ya. Ubsus salam wasilil arham, dan sambungkanlah tali silaturahim. Wassalatul laili, dan sholatlah pada malam hari. Wan nasu, dan bermula manusia niyamun, itu lagi pada tidur. Jadi sholat malam, sholat sunnah pada malam hari, ini sholat tahajud, satu-satunya sholat sunat yang termaktub dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Mulai dengan ucapan salam. Jadi kalau kita udah tahu redaksinya nih, besok-besok kalau ketemu usahain, namanya kita lagi belajar ya, berusaha kita belajar bareng-bareng. Jadi kalau ketemu di mana aja, kalau ketemu assalamualaikum, yang lengkap, yang bagus. Apalagi kalau bertamu, kebanyakan nih yang kita dengar gitu ya, jangan sampai lafaz salam ini rusak ya. Lafaznya itu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaznya kayak gitu. Cuma kebanyakan yang terjadi di kita di main singkat aja. Ya, mikum. Kan gitu ya. Mikum. Lam. Banyak gitu kadang. Lam likum. Lam likum, bukan assalamualaikum. Itu rusak, Pak. Jadi assalamualaikum ini yang tadinya kalimah thayyibah mengandung doa, jadi rusak. Jadi artinya jadi amburadul, gak tahu apa jadi artinya. Lamlikum. Iya, jadi mikum. Apalagi kalau dalam tulisan misalkan WA, ASS, ASLM, itu udah ngerusak. Kalau mau assalamualaikum yang lengkap. Assalamualaikum minimal segitu, mau pakai bahasa Latin, mau pakai bahasa Arab ya. Jadi kalimatnya harus sempurna, tasdidnya, huruf-hurufnya, makharijul hurufnya, assalamualaikum gitu. Jangan tok mikum kumsalam, bukan waalaikumsalam, salam. Jadi kalau ketemu ucapkan ibda man laqaita minal muslimina bisalami, balasannya yaktubullahu laka 20 hasanatan, Allah akan mencatatkan bagimu yaitu 20 kebaikan. Ini untuk orang yang ketika bertemu dia duluan ucapin apa? Ucapin salam. Tapi ada yang lebih gede lagi. Warudda, dan menjawab siapa man assalama akan salam, ucapan salam. Arba'ina hasanatan. Fallahu, maka bermula Allah, yang tubuh itu akan mencatat siapa Allah, liman untuk orang, rodda. Oh, berarti tadi yang ini fi'il amr, maaf ya. Warudda, dan jawablah olehmu gitu. Assalama, akan ucapan salam yang tadi. Maka ketika mengucapkan atau membalas ucapan salam, fallahu, maka bermula Allah, yang tubuh itu akan mencatat, liman untuk orang, rodda, yang menjawab siapa man hu akan salam. Apa yang bakal dicatat? Yang dikasih oleh Allah, arba'ina, akan 40, apanya? Hasanatan, kebaikannya. Kalau tadi ngucapin salam kebaikan yang dicatatkan Allah sebanyak 20 kali, maka menjawab salam balasannya 40 kebaikan. Namun ketika ada orang memuji atau mengucapkan salam, ketika yang kita temuin atau kita bertemu kita mengucapin assalamualaikum, sebisa-bisa yang jawab salam ini lebih daripada yang mengucap salam.
Ketika yang mengucap salam, assalamualaikum, maka yang jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Tambahin, fa iza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Fa iza huyitum bitahiyah, apabila ada orang yang memuji dengan satu pujian, seperti contoh ucapan salam itu doa, fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah pujian itu dengan yang lebih baik daripada yang dipuji. Aurudduha, atau minimal yang setimpal. Assalamualaikum, waalaikumsalam, minimal. Maka lebih baik dilebihkan, fahayyu bi ahsana minha. Tahu surat apa ini ya? Saya lupa ayatnya. Cuma ingatnya ayatnya aja itu. Cuma Al-Quran suratnya surat apa saya lupa ayat berapa. Ingatnya itu doang. Fa iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Balas dengan yang lebih baik lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tambahin lagi silahkan, doain. Itu, jadi kalau ketemu orang sebisa-bisa kita ngucapin salam sesama orang muslim. Catatannya ya, man lafaita minal muslimina. Terus bagaimana kalau ada orang di luar non-Islam, di luar orang muslim, di luar orang Islam? Ya, ada orang kafir nih ngucapin salam, assalamualaikum. Jawaban kita bagaimana? Wasyam atau waalaikum, udah kita aja cukup. Jangan lengkap kita. Dia bilang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentang-mentang datang ke rumah mau bawain duit. Ya, emang kelihatan udah nenteng. Bawain tentengan, udah tahu nih ada amplop di sini dipegang. Bukan orang Islam. Assalamualaikum, toh kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan antum sehat lalu dalam lindungan Allah. Kalau bukan orang Islam. Ya. Maka ketika ada orang di luar orang Islam mengucapkan salam, kita nggak jawab nggak apa-apa. Kalaupun mau dijawab, jawabannya bukan waalaikumsalam, wasyam, atau cukup waalaikum. Udah gitu aja. Ya Aliyu, wahai Ali, iyyaka wal ghadaba, iyyaka wal ghadaba, hati-hatilah olehmu akan rasa marah, amarah. Iyyaka wal ghadab, hati-hatilah olehmu akan kemarahan. Fa innahu, maka sesungguhnya al ghadab minasyaitani, itu dari syaitan. Marah hawanya panas. Panas itu asalnya dari api. Setan diciptakan dari api, maka kemarahan datangnya dari syaitan. Ketika udah marah, buru-buru kita pademin. Pakai apa pademinnya? Wudu. Buru-buru wudu, istighfar, wudu. Mau di mana aja itu marahnya. Apalagi kalau di jalanan mah. Ya, di jalanan hawanya panas, lagi macet, ada orang nyerobot, ya udah apa jadi kata. Wahua, dan bermula syaitan, aqdaru, itu mampu syaitan ma akan apa-apa, yakunu adalah ma alaika atasmu fi halatil ghadabi, pada keadaan marah. Jadi syaitan itu mampu mengendalikan, mampu masuk ke dalam diri seseorang ketika seseorang itu marah. Ketika dalam keadaan marah, itu syaitan gampang banget masuknya. Pokoknya pikiran udah apa aja. Makanya banyak
istilah balas dendam sampai ada pembunuhan. Ketika dia udah kejadian, setannya udah pergi, yang ada rasa nyesel, setannya udah pergi. Tapi kalau lagi marah mah kalap, gelap mata, lah setan yang ngendaliin, udah bunuh, udah tonjok, udah ambil, ya setan, gitu. Makanya baik-baik. Maka dalam kitab Nasolihul Ibad ada di situ entah hadis entah asar para sahabat. Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu allazi yamna'u nafsahu indal ghadab. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang punya badan besar. Innama syadid, orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu indal ghadab, adalah orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Itu orang kuat namanya. Laisa syadidu bisyur'ah, innamas sadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Wa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu wa da'watal mazlumi, beserta doa orang yang dizalim. Kalau dalam kitab hadis Muhtarul hadisnya beda atau kalimatnya beda. Ittaqi da'watal mazlum, takutlah engkau akan doa orang yang dizalim. Tapi kalau di sini bahasanya wa iyyaka wa da'watal mazlumi, hatilah olehmu beserta doa orang-orang yang dizalim. Karena apa? Doa orang-orang yang dizalim itu, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, yastajibu, itu akan mengijabah atau mengkabul Allah lahu, bagi mazlum, wa in kana, walaupun itu mazlum kafiron, orang kafir. Jadi bukan hanya sesama orang Islam dizalim terus doanya dikabul sama Allah. Ketika orang Islam menzolimi orang kafir pun, ketika ia berdoa maka nggak ada penghalang antara dia sama Allah. Doanya pasti diijabah, dikabul. Jadi takut kalau berdoa orang yang dizalim, ya, doa orang yang dizalim. Fa'alaihi, maka itu tetap atas mazlum, kufruhu, bermula kekafirannya itu mazlum. Jadi nggak peduli, ya, kalau orang kafir mah itu urusan dirinya dia. Cuma kalau dia udah dizalim, doanya itu nggak akan terhalang, pasti akan dikabul, diijabah oleh Allah, gitu. Fa'alaihi kufruh. Kalau masalah kafir mah urusan dia, itu nggak percaya. Cuma kalau dia dizalim, doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan mentang-mentang ada orang kafir kita kerjain di jalan nih. Dia lagi jalan nih. Dia di luar agama kita. Lagi jalan kita serengkat. Jatuh, gabrung. Atau motornya kita kempesin, atau kita kerjain, kita zolimin lah, kita apain aja. Terus dia ngomong, gua sumpahin nih orang yang ngempesin motor gua ketabrak mobil nih orang, misalkan dia ngomong begitu, itu langsung didengar Allah. Wa in kana kafiron fa'alaihi kufru, walaupun dia orang kafir, doanya dikabul. Masalah kafir mah itu urusan dirinya, gak ada urusan sama Allah. Yang pasti doanya akan dijabah, karena satu kezaliman yang ia dapatkan, dia berucap sesuatu yang ucapannya itu mengandung doa, maka doanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi enggak mandang. Dan zalim itu bukan hanya sesama manusia, ya, sesama makhluk Allah, makhluk-makhluk yang lain, binatang. Contoh ada tikus. Ya, itu udah gede buatnya sama tikus. Tikusnya kita jebak,
Habis kita jebak kena, kita ikat buntutnya, kita siram pakai bensin, kita bakar, kan nyala, dia kabur lari-larian tuh, kita teprok tangan, itu zalim. Kalau mau dimatiin, matiin langsung, jangan digitu-gituin. Ya, itu namanya zalim sama binatang tuh, kayak gitu. Kalau mau dimatiin, matiin sekalian. Sama cecek nih, ada cecek. Kita gedek banget ya, cecek beol, buang cecek. Beol ya, kena baju, gedeg banget sama cecek, ditangkap tuh cecek. Dari ditangkap masukin dalam plastik, diantepin aja gitu, ditaruh. Kalau mau dimatiin, matiin sekalian. Kalau nggak mau dimatiin, lepas, jangan disiksa. Gitu. Sama kucing buang kotoran misalkan, kena sendal kita, ketangkap tuh kucing, kita kurung, baik-baik. Ya, karena hal-hal seperti itu pun nanti akan ada balasannya. Jangankan di akhirat, di dunia pun nanti ada balasannya langsung. Ketika orang-orang yang pergi ke tanah suci, ingat tuh dosa-dosa kayak gitu kudu diingat tuh, kudu diistighfarin, kudu ditobatin. Emang sepele, tapi ntar ada balasannya di sono. Tanya dah sama orang yang pernah pergi haji, sama yang pergi umroh. Saya belum pernah, doain ya. Doain lah kita biar bisa pergi umroh. Pengen nggak pergi umroh? Kamu deh, ya, biar bisa menatap Ka'bah, pergi ke tanah suci Mekah. Belum bisa pergi haji, minimal bisa umroh, kita bisa ziarah. Gitu. Jadi janganlah kita berbuat zalim walaupun terhadap orang kafir, karena doanya pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ali, wahai Ali, iyyaka wal yaminul fajira. Wal yaminul fajir. Iyyaka, hati-hatilah olehmu, wal yaminul fajiru, beserta sumpah palsu, sumpah bohong. Tahu kan sumpah bohong ya? Enggak terjadi tapi dia sumpah, enggak sesuai sama keadaan tapi dia sumpah. Beneran ini HP harganya 2 juta, saya belinya ini. Saya belinya di Solo, langsung di Eropa belinya. Padahal belinya di Pondok Gede. Sumpah demi Allah. Nah itu. Jadi jangan main-main sama sumpah. Jangan kata bener ya. Kita bener nih, kita sumpah. Kalau bisa mah jangan pakai. Jangan pakai sumpah. Kalau bisa. Kalau enggak terdesak banget bang. Kalau masih bisa dengan kata lain terus bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Kalau bisa jangan pakai sumpah. Fa innaha, maka sesungguhnya itu yaminul fajir, munfiqatun lisil'ati, itu menghapus akan lisil'ati, akan dagangan, mengurangi. Ya, akan mengurangi. Contoh di pasar nih. Ya, di pasar. Wah, beneran ini harganya segini. Modal misalkan 10.000. Ada orang beli, nawar, berapa ini harganya? Modal 10.000, dijual 50.000. Terus ditawar sama orang, udah 40.000 ya. Wah, belum bisa Bu. Demi Allah ini modalnya segini Bu. Demi Allah. Mana? Itu yang termasuk yaminul fajir, sumpah palsu. Jangan pakai sumpah-sumpah. Gitu. Wa mustahiqatun lirizki, dan juga akan mengurangi akan rizki. Jadi jarang, udah gak ada orang yang datang, gak ada orang yang belanja gitu. Kalau dia jual barangnya, dia keluarin tuh yang namanya yaminul fajr, sumpah-sumpah palsu. Kebanyakan tuh orang-orang di pasar kejadian kayak gitu. Ya, demi melariskan dagangan sampai-sampai dia mengeluarkan yang namanya yaminul fajr, sumpah-sumpah palsu. Yang padahal efeknya itu akan merusak usahanya dan bakal mengurangi akan rizkinya. Wal umri, dan juga akan mengurangi yang namanya umur. Umur jadi berkurang kali.
Ya, misalkan contoh secara logika mah kalau mengurangi umur dia sumpah nih, bener ini harganya segini, bener ini gini, bener ini gini. Nah, ketika orang yang beli tahu, wah ternyata harganya, dia kesel, bisa-bisa dia bunuh. Seumpama, misalnya secara logika kalau untuk mengurangi umur kayak gitu. Ya Ali, wahai Ali, man barang siapa amaro memerintah siapa man bil ma'rufi akan kebaikan, wa naha dan melarang siapa man 'anil munkari daripada kemunkaran, arghama maka menghancurkan siapa Allah anfa aduwihi akan hidung musuhnya. Jadi maksudnya bukan hancur hidungnya doang, tapi musuhnya itu dihancurkan oleh Allah. Cuma pakai bahasa kinayah. Ya, anfu adui, hidungnya, karena hidung adanya di depan, jadi bisa dihancurin tuh sama Allah. Yang kelihatan itu dihancurin. Jadi barang siapa yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang akan kemunkaran, arghamallahu anfu aduwihi, Allah akan menghancurkan musuh-musuhnya. Itu bagi orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau amar ma'ruf mah gampang, yang susah itu nahi munkar. Amar ma'ruf mah gampang, ini kita termasuk lagi amar ma'ruf. Nahi munkarnya yang susah. Ya, nahi munkarnya yang susah. Contoh gini, kita mulai ngaji, lagi menegakkan amar ma'ruf. Nahi munkarnya mana? Tuh, lagi pada nongkrong, kita datengin, "Guprak ngaji, ayo." Nah, itu nahi munkar. Nongkrong mulu, main HP mulu, ayo ngaji, gitu, seumpama kayak gitu. Itu yang susahnya. Ya, nahi munkar. Kalau amar ma'ruf mah gampang, ngajak, tinggal bilangin doang, umumin aja. Ya, tinggal umumin. Cuma lagi-lagi kalau untuk majelis taklim memang itu semua udah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang digiring untuk datang ke majelis taklim, yang bisa istiqomah gitu. Waman dan barang siapa shaddaqa yang jujur siapa man min umurihi dari urusannya itu man, ghadaballahu ghadaba maka benci, ghadaballahi maka bencinya Allah, li ghadbihi itu di dalam bencinya itu si man, di dalam marahnya itu si man. Jadi marahnya seseorang ini merupakan marahnya Allah. Kalau ada orang yang jujur, ya ada orang yang jujur. Nah, marahnya dia ini itu adalah marahnya Allah. Gitu, bukan berarti marah dari dirinya. Wa iza baka dan apabila menangis siapa al-yatimu anak yatim, ihtaza maka bergetar apa al-arsyu arash. Ketika ada anak yatim nangis, kita sentil, kita tendang, kita omelin, kita jeguk, nangis itu anak yatim, arash bergetar. Ya, anak yatim itu adalah anak yang enggak punya bapak. Kalau enggak punya ibu namanya piatu, yang enggak punya bapak ibu yatim piatu. Wa iza baqal yatimu ihtazal arsyu fayuqalu maka dikatakan ya Jibrilu wahai Jibril. Ya, jadi ketika arsy bergetar Allah berkata ya Jibrilu wahai Jibril, wasi' luaskanlah olehmu annaro akan neraka suruh diluasin, dilegain. Buat siapa? Liman untuk orang abka yang membuat nangis yang manhu kepada itu yatim. Abkahu membuat nangis itu manhu kepada anak yatim. Jadi ada anak yatim nangis, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meluaskan neraka khusus buat orang-orang yang bikin anak yatim nangis. Emang kalau anak yatim rata-rata ngeselin, Pak. Rata-rata ya. Rata-rata ngeselin, emang itu ujiannya. Makanya saking istimewanya anak yatim, Rasul sampai-sampai memberikan isyarat
ana wa kafil yatim hakaza ma'i fil jannah. Aku beserta orang-orang yang mengurus anak yatim hakaza fil jannah, seperti ini di surga. Ini ngasih isyarat begini, antara jari telunjuk dengan jari tengah, saking dekatnya. Wasi, dan luaskanlah olehmu Jibril al jannata, akan surga. Untuk siapa? Liman, untuk orang ada haka, membuat tertawa siapa manhu, ke yatim. Jadi kalau ada yang bisa membuat anak yatim tersenyum, lebih-lebih lagi dia tertawa, senang, nggak sedih, dia gembira, kehidupannya tercukupi, ya, terayomi. Kalau kata Bang Samit mah diayomi, ya. Anak yatimnya diayomi, anak yatimnya dijaga, anak yatimnya diurus. Berarti kalau ngurus anak yatim sama mamanya begitu, ya, sama mamanya diurus. Jadi barang siapa yang bisa membuat anak yatim tersenyum, maka Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk meluaskan surga untuk orang-orang yang bisa membuat anak yatim tersenyum. Ya Ali, wahai Ali, ad-dinun nasiha. Ad-dinu bermula agama, an-nasihatu itu nasihat, lillahi, bagi Allah, wali rasuli, dan bagi utusan Allah, walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi agama itu adalah nasihat, karena hidup kita semua diatur di dalam agama, karena agama merupakan rem dalam kehidupan kita. Bisa ngerem mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ada dikasih tahu dalam agama. Nih kriteria-kriteria haram tuh yang kayak gini, halal tuh kayak gini, semua dikasih tahu. Dan semua kehidupan kita diatur dalam agama. Dari mulai kita melek mata sampai kita merem mata lagi, semua kehidupan kita muter diatur dalam agama. Bangun tidur, mau tidur nih, atau bangun tidur udah diatur. Pas bangun tidur langsung baca doa. Apa doanya? Doa bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Jangan-jangan gak pada bisa kali ya, gak pada baca, jadi lupa. Dulu bisa, kayaknya dulu pernah bisa, cuma kan gak pernah dibaca jadi lupa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Tuh dari mulai melek mata. Terus aktivitas kita, masuk ke kamar mandi, melangkahkan masuk kamar mandi, masuk dulu kaki kiri, langsung baca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Keluar, langkah pakai kaki kanan, bercermin ada doanya, pakai baju, pakai baca bismillah, semuanya diatur. Sampai buang air kecil aja diatur, ada caranya. Jangan berdiri, tapi jongkok. Jongkoknya bagaimana? Kaki kiri sebagai tumpuan, kaki kanan ngangkat ke atas dikit. Terus setelah itu kalau udah keluar, langsung itu si Joni itu diurut sambil dehem. Kalau aturan fikihnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya tuntas. Jadi ntar pas kita bangun udah gak ada lagi. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu kan, kadang-kadang pas kita bangun ada lagi keluar, nggak tuntas. Ya. Dan kalau yang berdiri kencingnya, biasanya itu air kencingnya nggak tuntas, nanti dia mengendap jadi batu. Ya, mengendap jadi batu tuh sisa-sisa itu. Atau kalau di anak kecil yang nggak dikhitan ini, ntar ada bakteri di kulupnya itu. Makanya disyariatkan untuk dikhitan. Itu diatur kan semua. Ad-dinun nasihat. Jadi agama itu nasihat. Dari mulai kita melek mata sampai kita mau merem lagi, diatur, baca doa. Apa doanya mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Sebelum tidur kita wudu,
baca Qul Falaq bin Nas, baca ayat kursi, baca ayat surah Al-Baqarah, tiupin ke tangan, usapin ke seluruh badan biar enggak kena sihir, biar enggak kena santet. Tidur dalam keadaan berwudu, ketika enggak bangun lagi kita dalam keadaan suci. Namun emang berat melaksanainnya. Lah kalau udah ngantuk berat banget malah loncat langsung ke kasur. Boro-boro ingat namanya doa. Ya, cuma lagi-lagi namanya kita lagi memperbaiki diri kita dengan tuntunan dari kitab Wasiatul Mustafa ini, khususnya mudah-mudahan sedikit demi sedikit bisa kita amalkan. Dikit-dikit ngamalin mah. Ya, ibarat makan satu piring dikunyah satu suap, lama-lama kenyang. Ya, nggak mungkin kita makan satu piring gede kita makan langsung masuk. Tapi dikit-dikit naik ke atas pun pakai tangga ada anak tangganya. Anak tangga pertama, anak tangga kedua, step by step. Kalau kata orang Jati Bening Baru RT 06 RW 02 Jalan Cemerlang, step by step, bertahap. Ya, continue, dikit gitu. Jadi yang kita tahu, yang kita ingat nih, oh kemarin malam ngaji nih bahasannya ini nih, coba amalin, coba kita amalin dikit gitu. Pengetahuan sebenarnya udah banyak ya, pengetahuan banyak sebenarnya, dibahasin aja mungkin udah tahu, cuma memang buat ngamalinnya ini rada berat. Ya, rada berat. Al jannatu khuffat bil magari wan naru khuffat bisyahawat. Jalan menuju surga itu dipenuhi dengan lika-liku, jalan menuju neraka itu dipenuhi dengan keindahan dan keinginan dan kenikmatan. Itu jalan menuju neraka. Enak aja bawaannya emang. Ya Aliyu, tanggung ini. Pas sampai sini aja. Besok ngabisin ya. Ya, sampai sini aja. Nanti insya Allah minggu depan baru kita khatamin. Sekalian nanti kita siapkan kitab barunya. Ya, cuma kemarin saya konsultasi beberapa minggu yang lalu, ini kitab Wasiatul Mustafa udah mau kelar, kira-kira gantinya apa ya? Gitu. Nah, saya dikasih saran kalau bisa baca aja tuh syarahnya ini. Tapi ini bukan syarahnya, karena ini 2 kitab ini. Ya, satu ini 2 kitab isinya. Ada kitab Minah Husaniyah nih yang tengahnya. Syarahnya kalau matannya ini Wasiatul Mustafa. Jadi ini beda. Ya. Mau baca tengahnya apa mau ganti kitab, itu terserah. Kitabnya kitab apa, kali yang enak, kali marah dibilang kitab hadis arba'in ya. Atau mau kitab Tanhil Qaul, apa kitabnya yang tipis-tipis aja nih, tebal-tebal. Tengahnya aja. Ya, tengahnya aja ya. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan besok bisa kita khatamkan. Terus mudah-mudahan dari awal pembahasan kita ada sedikit banyaknya yang bisa kita amalkan dan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat maslahat dunia dan akhirat, yang bisa kita jadikan bekal untuk kehidupan kita mengarungi kehidupan yang fana ini, dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki walaupun sedikit bisa menjadikan bekal bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti, dan juga mudah-mudahan akhir hayat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن
husnil khatimah ya Allah